Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan juga validasi data penerima bantuan sosial atau Bansos tahun 2021 pasca adanya temuan penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran. Ditemui usai rapat kerja dengan Kemensos di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menilai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS masih memiliki banyak kelemahan. Kendala penyaluran bantuan sosial dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya. Sebab DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos. Untuk itu Yandri meminta Kementerian Sosial segera menyelesaikan permasalahan ini. Dari DPR, Kemensos, Pemda, maupun stakeholder yang lain, nah itu harus kita jaga semangat ini sehingga nanti kita pada titik akhir kita mempunyai satu data. Tentu basisnya NIK, nomor induk kependudukan, yaitu EKTP. Sehingga tidak ada lagi data yang ganda, data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ujungnya adalah APBN, uang. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus mengapresiasi langkah Kementerian Sosial terkait rencana pelaksanaan verifikasi data kemiskinan dan data penerima bantuan sosial. Hasan menilai perlu ada kesepahaman dengan pemerintah dalam menentukan indikator kemiskinan. Saya pikir saya mengingatkan Ibu Menteri, kalau kita lihat ya yang terjadi di lapangan, persoalan pendataan ini perlu betul orang yang betul-betul netral dalam mendata. Alfat dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia guna mendengarkan masukan tokoh agama terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Anggota Balik DPR RI Supriyansa mengatakan ada beberapa masukan penting dari para tokoh agama terkait rancangan undang-undang Minol. Dalam pemaparannya, PBNU mendukung agar judul rancangan undang-undangnya diubah menjadi pengendalian Minol. Sebaliknya, MUI menyepakati adanya penggunaan kata larangan dalam rancangan undang-undang tersebut. Kalau saya sih sepakat dengan pengendalian. Kita kendalikan Indonesia ini ada beberapa wilayah seperti Bali. Nah, Bali ini kan banyak kira-kira turis-turis datang di sana. Kalau ingin membeli bir misalnya, ya kan, membeli bir, apakah dia bisa memperoleh dengan mudah di sana? Lalu kalau dia beli misalnya, di mana dia mengkonsumsinya, di mana dia meminumnya. Nah, ini semua yang mesti diatur, harus dikendalikan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Abdul Wahid mengatakan, rancangan undang-undang Minol dibuat sebagai bentuk penguatan peraturan yang ada dalam peraturan pemerintah yang ada saat ini. Dari sisi agama, dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan, itu minuman beralkohol ini jauh lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kejahatan yang ditimbulkan ketimbang manfaat yang didapatkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan kasus kebocoran 279 juta data warga negara Indonesia. Komisi 1 DPR RI mempertegas pentingnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi segera diselesaikan. Undang-undang ini diyakini mampu mencegah adanya data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan oleh oknum maupun lembaga tertentu. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sangat penting diselesaikan. Ia menambahkan jual beli data pribadi secara ilegal saat ini banyak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kebocoran data, apalagi terkait dengan BPJS, kalau BPJS bocor, apa yang masyarakat bisa percaya? Nah, ini jadi menjadi hal yang mendesak untuk pemerintah dan Komisi 1 untuk bisa terus melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi secara komprehensif.
Nah, tentu banyak sekali isu-isu terkait dengan kebocoran data. Salah satunya adalah pembuatan lembaga independen yang mengurusi nanti setelah disahkan. Tupoksinya adalah khusus untuk mengurusi pelindungan data pribadi. Rizky menegaskan, adanya lembaga khusus perlindungan data pribadi juga mendorong peningkatan kerjasama antar negara dalam melindungi data. Selain itu, Indonesia akan memiliki sistem data pribadi dengan perlindungan yang ketat. Harapan kami sesegera mungkin bisa diselesaikan, bisa dirampungkan, tapi kita ingin menciptakan undang-undang yang merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh masyarakat, bukan hanya dari Kominfo ataupun dari pihak swasta. Harus bisa menggalang seluruh aspirasi dari banyak kalangan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Hilman Hidayat dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11 yang meminta pemerintah diminta tidak ambisius menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% setelah jeda berikut ini. Komisi 11 meminta pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7%, namun harus realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Komisi 11 menilai kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional belum dapat dikatakan memuaskan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Namun begitu, Fatan tetap optimis target tersebut bisa tercapai. Kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional kan konsumsi rumah tangga, ya kan, suplai domestic demand kan, karena kalau kita melihat APBN fungsinya kan hanya kecil, hanya 10% saja kan. Nah sebetulnya kuncinya adalah mobilitas, bagaimana industri pariwisata, bagaimana UMKM, bagaimana investasi dipacu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi salah satu kekuatan pertumbuhan kita. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, target pemerintah soal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sebesar 7% masih dirasa sulit tercapai. Amir meminta pemerintah mengkaji kembali target tersebut melihat saat ini situasi pandemi yang masih terus membayangi. Target pemerintah yang cukup optimis ini kan perlu kita pertanyakan. Kita ingin optimis dan tetap harus realistis. Artinya apapun yang kita buat tentu kan harus ada landasan yang menjadi pedoman untuk menyatakan bahwa kita bisa tumbuh 7%, bisa tumbuh 5,7%. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 mendatang. Ditemui usai rapat paripurna dengan Menteri Ekonomi terkait pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN, Ketua Badan Anggaran DPR RI mengatakan, konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor menjadi kunci dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Ia optimis ketiga faktor tersebut akan mengalami peningkatan di 2022. Menurutnya, konsumsi rumah tangga harus bertumbuh hingga 5,2% agar target pertumbuhan ekonomi di atas 5,2% bisa tercapai. Nah, kenapa saya optimis 5,5 bisa dicapai? Karena ada pent-up demand di mana kelompok menengah atas yang selama ini permintaan belanja atau ngebet belanjanya ketahan, dengan kondisi COVID yang mulai menurun, maka tingkat konsumsi akan makin tinggi. Said mengatakan kondisi di kuartal 1 2021 pertumbuhan ekonomi nasional sudah menunjukkan pertumbuhannya dengan kontraksi 0,74%. Said menilai pada kuartal kedua angka tersebut bisa bertumbuh hingga 6,5%. Kalau ini konsisten maka pada akhir Desember nanti pertumbuhan kita dalam tahun anggaran APBN 2021 sekitar 4,2 sampai 4,7%. Maka tidak ada alasan untuk tidak optimis dan
tetap pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut pada tahun 2022 yang akan datang. Terkait angka inflasi, DPR RI juga menilai di 2022 inflasi akan bertahan di angka maksimal 3%. Elisa dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meminta fasilitas di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Makassar, Sulawesi Selatan dibenahi agar penumpang merasa nyaman selama di perjalanan. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik ke Bandara Hasanuddin Sulsel baru-baru ini, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengungkapkan, Bandara Sultan Hasanuddin merupakan bandara nomor 2 terbaik di Indonesia, setelah Bandara Soekarno-Hatta. Namun, dengan kondisi tersebut, Bandara Hasanuddin sudah mulai tertinggal dengan bandara yang ada di Indonesia. Untuk itu, bandara tersebut harus segera dibenahi. Pejabat negeri ini kan pasti berkunjung, mau ke Papua lewat sini, mau ke Sulawesi Tenggara lewat sini. Disinilah tempat transit yang paling dominan, maka fasilitas VIP itu harus dibenahi. Karena yang namanya tamu VIP ini kan berpikirannya untuk bangsa dan negara dan banyak yang dipikirkan untuk kemajuan bangsa. Jadi perlu dia fresh. Anggota BURT DPR RI Indah Kurniawati menyayangkan manajemen pengelolaan Bandara Sultan Hasanuddin tidak sesuai dengan prosedur, sehingga banyak fasilitas publik di bandara tersebut tidak layak digunakan. Untuk itu Indah meminta pengelola Bandara Hasanuddin membenahi fasilitas yang tak layak digunakan tersebut. Pengguna bandara ini tentu yang dituju pertama kali begitu landing adalah tentu restroom atau toilet. Untuk layanan basic kecil tetapi penting yaitu toilet, itu tisu nggak ada, terus kemudian pekerjanya juga masih baru melakukan pembersihan padahal saya landing 9.30 waktu sini. Itu mereka seolah-olah tidak siap untuk menerima. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini Parlemen Indonesia tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya di saat pandemi COVID-19. Berbicara dalam konferensi Sekretariat Parlemen Sedunia atau Association of Secretaries General of Parliaments atau ASGP yang berlangsung secara virtual di Sentul, Jawa Barat baru-baru ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR RI tetap menjalankan tugasnya selama masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Berkaitan dengan keberlangsungan sidang-sidang, keberlangsungan pelayanan administrasi, keberlangsungan mekanisme keterlibatan parlemen dalam ikut serta menangani pandemi COVID, tentu dalam konteks pengawasan misalnya gitu, atau memberikan masukan pada pemerintahnya masing-masing gitu. Sementara itu terkait dengan penyelenggaraan persidangan, Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti mengatakan, mekanisme pengambilan keputusan atau voting yang berlaku di DPR sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Di Indonesia itu, khususnya di DPR itu sudah ada peraturannya, tetapi untuk voting yang nanti pemungutan suara kita belum ada. Khususnya di DPR ini, selama hampir 2 tahun COVID ini, alhamdulillah sih kita negara Pancasila yang permusyawaratan. Jadi voting-voting untuk beberapa undang-undang diambil karena konsensus ya. Sidang Association of Secretaries General of Parliaments atau ASGP diadakan setiap tahun dengan cara bergantian diselenggarakan di setiap negara-negara anggotanya. Dari Sentul, Jawa Barat, Doni Supriyanto dan Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melapor. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI melakukan pendalaman terkait dengan masalah dana alokasi khusus atau DAK di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungannya, BAKN mengkritisi alokasi DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI melakukan pendalaman terkait masalah dana alokasi khusus atau DAK di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungannya, BAKN mengkritisi alokasi DAK yang tidak sesuai kebutuhan daerah. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan,
Salah satu permasalahan yang sering menjadi temuan BAKN di daerah, yakni anggaran DAK selalu meningkat setiap tahunnya. Namun serapannya masih sangat rendah. Ia menilai hal itu ditenggarai oleh perencanaan yang kurang baik, sehingga tidak ada sinkronisasi antara kebutuhan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat. Kalau kita melihat ada beberapa parameter kenapa itu menjadi temuan berulang. Pertama ya karena perencanaannya tidak bagus. Yang kedua itu karena sebenarnya daerah itu tidak membutuhkan. Ya sebenarnya akhirnya balik lagi ke perencanaan. Jadi contohnya kan tadi ada masalah yang tunjangan insentif untuk guru, untuk yang ternyata tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti itu. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati meminta agar pemerintah pusat dan Pemda memperbaiki perencanaan keuangan DAK, mengingat sering terjadinya keterlambatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari pemerintah pusat maupun daerah yang mengakibatkan serapan menjadi rendah. Terlambatnya Juknis dan Juklak terkait dengan DAK itu, ini dari zaman tahun-tahun 2013-14 itu sudah ada, dan 2021 masih mengemuka kembali gitu. Ini terkait dengan yang kita temukan di Kepulauan Riau di tiga Pemda ya di lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlamentaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 8 DPR RI yang meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak lebih bijak dalam melakukan refocusing dan alokasi anggaran. Program yang menyangkut perlindungan anak, kekerasan seksual, perkawinan anak harus mendapatkan prioritas dalam alokasi dan juga refocusing anggaran. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA lebih bijak dalam melakukan refocusing dan alokasi anggaran. Program yang menyangkut perlindungan anak, kekerasan seksual, dan perkawinan anak harus mendapat prioritas dalam alokasi dan refocusing anggaran. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan, refocusing anggaran Kementerian PPPA akan berpengaruh terhadap program yang sifatnya langsung kepada masyarakat. Salah satunya program perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Menurut Seli, program perlindungan anak menjadi PR utama dan program prioritas Kementerian PPPA dalam menjaga generasi penerus bangsa. Akhirnya akan berdampak kepada masa depan anak-anak yang ada di tempat bencana. Nah, dengan anggaran yang kecil, Kementerian PPPA bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita. Nah, rasanya untuk operasional mereka saja tidak cukup untuk seluruh Indonesia, maka harus dikaji ulang oleh Komisi 8. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Iko Mangkoheri menyoroti adanya refocusing anggaran di Kementerian PPPA. Dirinya khawatir dengan minimnya anggaran Kementerian PPPA, program kerja dalam melakukan perlindungan anak dan perempuan tidak optimal. Untuk itu ia meminta Kementerian PPPA melakukan sinergi dengan kementerian lain seperti Kementerian Sosial untuk memaksimalkan program kerja yang telah dibuat. Ini diharapkan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, juga kementerian-kementerian yang lain seperti pendidikan, ya, Kementerian Agama pun bisa, karena ini harus lintas kementerian untuk mensukseskan adanya pemberdayaan perempuan dan anak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.